Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESG. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana tata cara untuk memilih mentor di copy trading ya. Karena apa? Sejatinya di Indonesia itu sangat ingin sekali dan mayoritasnya atau mungkin hampir 99% orang itu pengen yang nggak ngapa-ngapain tapi dibayar. Nah, copy trading ini adalah salah satu yang sangat bagus sekali ya, atau dimana kita bisa menginvestasikan dana kita, tetapi di samping itu dana kita masih ada di tangan kita, oke? Dana itu masih ada di akun dan dana itu tidak terkunci oleh di akun manapun. Tergantung bagaimana kita bisa memperolehnya, kita bisa mengeksekusinya atau kita bisa mengaturnya. Langsung saja. Bagi orang yang bertanya atau bagi orang yang ingin sekali mendapatkan penghasilan tapi tanpa adanya embel-embel, harus susah-susah trading atau susah-susah mining atau susah-susah staking atau susah-susah analisis dan sebagainya kayak gitu. Nah, ini coba saya ajarkan bagaimana caranya menentukan mentor copy trade alias orang yang akan di copy trading itu. Sebelumnya bagi kalian yang belum punya akun Bingbond, langsung klik link deskripsi yang ada di bawah ini supaya kalian bisa langsung main di Bingbond dan bisa langsung copy trading. Nah, yang pertama-tama ini banyak sekali orang yang tertipu oleh sekian persen, wih ini hijau semua, wih jangan sepelain dan ini 2000% dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu, atau bahkan mungkin ada orang yang sudah mencobanya tapi perasaan gua nih ya, gua ikut yang 2000% tapi kok gua nggak profit ya, profit pun kecil dan ini banyak banget ngedumulnya kayak gitu ya. Nah, coba saya ajarkan bagaimana caranya. Yang pertama, kita harus cek profilnya. Oke, kita cek satu persatu profil di sini. Kita cek profil satu persatu di sini. Oke, ini coba saya nilai dengan si Alexander Lam ini, Alexander Lam. Yang pertama, perhatikan tanggalnya. Apakah dia trading setiap hari atau tidak? Kalau dia tidak trading setiap hari atau cuma satu minggu satu kali, fix jangan lanjutkan lihat profilnya. Oke, langsung cari yang lain. Oke. Jadi cari yang minimal 2 hari sekali. Oke, minimal 2 hari sekali. Nah, misalkan kita contohkan yang Alexander Lam ini, di mana kita melihatnya? Yang pertama harus di komputer ya. Yang pertama harus di komputer supaya lebih jelas. Di sini ada waktu pembukaan. Nah, ini tanggal 19, tanggal 18, 17, 16, 15. Nah, ini benar. Tradingnya benar, oke? Tradingnya benar di sini. Coba kita mau ngebuat perbandingan yang 500% dan yang 2000%. Yang 500% ini tadi waktu tradingnya ini sudah memenuhi syarat karena dia hampir trading setiap hari, oke? Lalu yang ini 2000% ya. Si Microsoft ini tingkat profitnya 2300%. Untuk tanggalnya 18, 17, 16, 15, oke. Lalu kita klik tampilkan dan klik tampilkan. Jadi yang pertama adalah cek tanggal tradingnya, Lalu yang kedua, yang paling penting ya, cek leverage-nya, oke? Cek leverage-nya, bukan profitnya dulu yang kita cek. Kita cek leverage-nya dulu. Apabila dia sering memakai leverage di atas 20 kali lipat, fix jangan ikutin, oke? Jangan ikutin. Percaya sama saya, orang yang memakai leverage lebih dari 20 kali lipat, apalagi scalpingnya itu serem banget, oke? Serem banget. Ikutin kalau leverage-nya maksimal 20 kali lipat atau mayoritas leverage-nya adalah di bawah 20, seperti 10 kali, 5 kali, 10 kali, 5 kali. Wah, ini udah memenuhi syarat sebenarnya. 10 kali, 20 kali, 20 kali, udah maksimal 20 kali aja. Kalau dia udah mayoritasnya itu lebih dari 20 kali, itu fix langsung jangan diikutin, oke? Langsung jangan diikutin. Berarti kedua trading ini memenuhi syaratnya. Lalu yang kedua, setelah memperhatikan leverage-nya, perhatikan tingkat profitnya. Nah, ini ada satu hal yang harus kalian tahu. Mungkin bisa jadi kalian catat ya. Kalau misalkan dia memakai leverage 10 kali lipat dan profitnya itu masih di bawah 0,6%, itu langsung jangan diikutin. Karena apa? Walaupun secara tingkat profit rate-nya seperti ini adalah ngeplus alias hijau, tapi kalau misalkan di bawah 0,6% itu masih minus. Karena apa? Masih kemakan dengan fee trade-nya. Jadi rumusnya adalah 10 kali ini setara dengan 0,6. Berarti kalau misalkan 20 kali setara dengan 1,2. Begitu kelipatannya ya. Ingat ya, catat. Kalau 10 kali itu berarti harus di atas 0,6.
Kalau 20 kali harus di atas 1,2. Oke, kalau 40 kali berarti harus di atas 2,4. Dan 100 kali lipat itu berarti harus di atas 6%. Kalau dia memakai leverage 100 kali lipat dan profitnya masih di bawah 6% atau bahkan di bawah 7% deh, di bawah 7% namanya, itu masih kemakan dengan fee tradingnya. Jadi minimal adalah di atas 7%. Di atas 7%, oke? Kalau misalkan kalian lupa, catat aja atau kalian ingat-ingat aja di videonya, 10 kali lipat itu harus di atas 0,6%. Jadi dikali lipatin 0,6% setiap 10 kali lipat, dan itu ada kelipatannya. Kalau misalnya kalian nggak paham, ingat sekali lagi, 10 kali lipat adalah 0,6%, 20 kali lipat adalah 1,2, 40 kali lipat adalah 2,4, dan 100 kali lipat adalah 6% atau lebih namanya 7%. Nah, perhatikan, jadi yang selanjutnya yang harus kalian paham adalah rumus ini harus kalian hafal. Misalkan dia memakai leverage 100 kali lipat, tapi di sini profitnya sekitar cuma 7%. Nah, ini nih, seperti ini contohnya ya. Seperti ini contohnya. Dia memakai leverage 10 kali lipat, tapi profitnya 0,44%. Ini sebenarnya tidak profit. Ini sebenarnya tidak profit. Jadi minimal profitnya harus 0,6%. Kalau ini walaupun di sini sudah profit 0,44%, akhirnya sebenarnya dia tidak profit. Coba kita cek sebelumnya. Nah, kayak gini. Jadi kadang-kadang ada semacam kayak trader yang hanya nge-GB supaya profilnya ini bagus. Oke, walaupun ini 2300%, ini hanya 500%, tetapi secara logikanya ini lebih bagus. Lebih bagus sedikit ya. Lebih bagus sedikit karena dia memang aktif sekali tradingnya, 28% dan 38% dan lain sebagainya. Jadi setelah kalian memastikan profitnya lebih dari total minimal, yang selanjutnya yang harus kalian lihat adalah besar mana persentase antara setiap minggunya dihitung dari loss dan profitnya. Misalkan 7 hari terakhir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kenapa saya patokan 7 hari terakhir? Karena psikologi trader atau psikologi seorang trader itu akan buyar ketika dia memang sudah sering terjadinya loss. Kalau dia masih hijau-hijau semuanya dan dia itu masih udah berkuat, itu psikologi tradingnya masih kuat, masih bagus gitu. Jadi pada dasarnya kalau memang ini minggu dia udah loss 13,6% dan loss 27%, ini mending jangan diikutin dulu karena psikologi tradingnya masih sedikit-sedikit hancur. Berbeda dengan si Microsoft ini, ya, ini 1 minggu terakhirnya ini masih bagus, masih bagus. Jadi ini salah satu bener-bener rahasia ya. 7 hari sebelumnya itu lihat. 7 hari sebelumnya. Kalau misalkan 7 hari sebelumnya ini udah hijau, apalagi 10 harinya masih hijau, ini berarti masih berada dalam keadaan fit. Oke, masih dalam keadaan fit. Kalau misalkan kalian lebih sulit lagi untuk membedakan karena tanggalnya itu kadang-kadang sama, coba lihatlah minimal adalah 15 kali transaksi terakhirnya. Oke, dihitung dari sini 1, 2, 3, 4 sampai 15. Begitu aja. Jadi itu menggambarkan sebuah suasana hatinya. Karena psikologi trading itu adalah salah satu rumus kesuksesan dalam trading. Tapi tidak ada teori di atas kertasnya. Tidak ada rumus mutlaknya. Karena apa? Ketika mentor mengatakan psikologi tentang ini, terkadang psikologi setiap trader itu berbeda-beda. Nah, oke. Setelah sudah pasti semuanya, setelah kalian bisa melihat segalanya, ada satu teknik lagi yang harus kalian ingat. Andai kata ada trader yang sudah loss lebih dari 2 kali secara berturut-turut, itu lebih baik saran saya adalah stop trading. Jadi kalau misalkan kalian ingin menjadi seorang copy trader, oke, pengen diem aja gitu, bukan hanya kalian diem aja, kalian hanya ngecek aja. Mungkin setiap 4 jam sekali, mungkin setiap 6 jam sekali, udah loss berapa kali nih? Kalau udah loss 2 kali berturut-turut, mending sudahi aja, cari yang lain. Karena sejatinya, satu rahasia besar yang tidak kalian tahu adalah top rank di dalam Bing Bond, LMT, atau semua copy trade itu selalu berbeda-beda. Jadi kita harus bisa jadi lebih pintar gitu di dalamnya. Kalau memang orang ini udah nggak jelas, udah 2 kali loss gitu kan, tiba-tiba berturut-turut gitu, mendingan kalian cari lagi orang yang masih berpotensi. Kayak gitu ya, orang yang masih berpotensi dalam menggunakan tradingnya atau teknik tradingnya. Kalau memang psikologiknya udah hancur seperti itu, biasanya ke depan-depannya dia sudah hancur. Jadi kalau kita melihat ya, kalau kita melihat perbandingan antara si Alexander Lam dan Microsoft ini, masih menang Microsoft. Kesimpulannya adalah silahkan mengikuti Microsoft ini daripada yang lainnya. Karena dilihat secara teori di atas kertas ini win rate-nya masih 100%, profit loss-nya juga masih tinggi, dan dia telah memenuhi syarat semuanya. Tapi
kalian juga harus selalu menjaga akun kalian, oke? Menjaga akun kalian supaya jika terjadi loss secara berturut-turut, sudahi saja. Mungkin era dia sudah berakhir. Jadi itulah video dari saya kali ini. Tapi untuk bonus beberapa menit ke depan adalah bagi yang tidak paham copy trading, nih ya. Kalau misalnya kalian udah paham, coba udahin video ini karena memang ini hanya ngebahas copy trading aja. Secara singkat, copy trading adalah kita mengikuti sebuah mentor atau mengikuti sebuah trader profesional dengan mempercayakan modal tanpa adanya lock modal di dalamnya. Jadi kalau misalnya kita menginvestasi kalau uangnya ditaruh nih di sini. Tapi kalau copy trading enggak, uangnya masih di kita. Suatu saat kita ambil bisa gitu. Kita hanya mengikuti gerakan yang dilakukan oleh si profesional trader tersebut. Gitu. Jadi tidak ada efek apapun di dalam akun kita atau aset kita. Upetinya, pasti ada upetinya, yaitu adalah 8% dari total keuntungan Anda. Bukan 8% dari profit ya, ini sering salah paham. Aduh, jangan ikut copy trading ya kan. 8% soalnya kepotongannya. Itu 8% bukan profitnya. Jadi misalkan ini ya, profit 11% terus dipotong 8% itu enggak. Jadi sebenarnya 8% itu adalah 8% dari total keseluruhan yang Anda dapatkan dalam bentuk profit. Misalkan profitnya adalah $10 nih ya, berarti 0,08 dolarnya, bukan 0,8 ya, 0,08 USDT-nya atau dolarnya itu buat dia. Secara gampangnya, andai kata kalian untung 100.000, berarti 8.000 perak buat dia. Jadi itu persentasenya sangat tipis dibandingkan orang yang tidak paham tentang copy trading. Katanya 8% dipotong, nggak gitu ya guys, nggak gitu. Jadi cuma 8% dari total yang kalian dapat. Kalau 1 juta berarti 80.000 kalian kasih ke dia, 920.000 itu untuk kalian sendiri. Jadi cuma 80.000 dikasih dia. Cuma 8% dari totalnya, oke? Jadi minusnya copy trading itu seperti itu aja. Semoga bermanfaat video kali ini supaya kalian bisa membedakan mana copy trading yang baik dan benar. Mungkin tips dan triknya akan ada di video selanjutnya. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video-video di Expert Student Class ini. Saya Andi Firmansyah, use your logic, salam traders.